Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Bicara Sumpah Pemuda tentu tidak akan lepas dari sejarah Kongres Pemuda. Berbicara Kongres Pemuda, maka tidak akan terlepas dengan nama M. Tabrani. Siapa dia? Kita tahu M. Tabrani adalah Ketua Kongres pertama. Tidak hanya itu, M. Tabrani adalah orang yang punya gagasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tanpanya kita tidak punya bahasa Indonesia. Tanpanya kita tidak punya bahasa persatuan bernama bahasa Indonesia. Karena sebelumnya yang diusulkan adalah bahasa Melayu. Tapi M. Tabrani punya gagasan luar biasa pada saat itu, dan sampai saat ini kita tetap digunakan agar pada poin ketiga Sumpah Pemuda tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, melainkan bahasa Indonesia. Karena itu pada momen Hari Sumpah Pemuda tahun ini, hari ini 28 Oktober 2022, saya ingin membacakan bagian dari buku Anak Nakal Banyak Akal, autobiografi M. Tabrani. Bagian dari Anak Nakal Banyak Akal ini yang banyak bercerita tentang kehidupan M. Tabrani masa kecil ketika dia berada di Pamekasan. Bukan dua, saya bacakan 3 bab pertama. 3 bab pertama dari Anak Nakal Banyak Akal. Buku tulisan M. Tabrani. Baik, yang pertama saya bacakan di bab pertama berjudul Lingkungan. Kata orang, lingkungan mempunyai pengaruh tidak sedikit terhadap pertumbuhan seseorang. Karenanya, sebagai perkenalan, berfaedah disajikan sedikit gambaran tentang lingkungan saya dilahirkan dan dibesarkan. Madura pulau kecil yang padat penduduknya. Satu sama lain berdekatan turun-temurun. Agak sukar dikatakan dengan pasti bahwa satu bukan famili dari yang lain. Kaum bangsawan misalnya, praktis sudah menjadi satu dengan rakyat biasa. Sedang rakyat biasa yang karena pangkat dan kedudukan menjadi dekat pada mereka. Sejak kecil menghirup udara Islam melalui kiai, ulama, langgar, masjid, dan pesantren. Perbedaan praktis tidak kelihatan, semua beribadah menurut keadaan dan lingkungan. Yang satu lebih beribadah dari yang lain. Agama Islam merata di kalangan rakyat banyak. Agama Islam merata di kalangan rakyat banyak. Rata-rata orang Madura bersifat demokratis, walaupun menjunjung tinggi tata tertib, tata krama, sopan santun. Orang luar mudah tergoda memberi cap pemberani, suka berkelahi, bahkan kurang ajar. Kalau salah, orang Madura cepat minta maaf. Kebalikannya, kalau tidak salah, apalagi diperlakukan tidak adil dan dibikin malu di muka orang banyak,
darahnya lekas naik dan pisau belatinya cepat ikut mencampuri. Tidak usah diherankan bahwa di Pulau Madura didapati tidak sedikit pertumpahan darah. Kelihatannya disebabkan hal-hal kecil, remeh, sepele. Misalnya, kata sementara orang, karena istri disenggol orang, bertengkar tentang uang 1 talen, lewat di depannya sambil beludah dan sebagainya. Yang pokok bukan sebab musababnya, tetapi akibatnya. Apakah akibatnya membuat malu atau tidak? Jika membuat malu, berlakulah peribahasa orang Madura, ango apote tolang kelaban pote mata. Artinya, lebih baik perang tanding daripada mendapat malu. Kalah menang dalam perkelahian bukan soal yang pokok tidak mendapat malu karena tidak berani membela kebenaran dan keadilan. Jenazah orang Madura akibat kalah dalam perkelahian atau carok dalam bahasa Madura dihormati oleh kerabat dan handai taulan. Celakanya, rata-rata orang Madura pandai mempergunakan senjata satu dan lain akibat adanya barisan Madura yang dibina oleh penjajah Belanda. Semua orang Madura terkecuali para instruktur yang terdiri atas orang Belanda. Melalui barisan Madura, rakyat Madura sebenarnya dikenakan wajib militer, military peace, yang merata di kalangan pemuda-pemudanya yang memenuhi syarat-syaratnya. Mereka tidak diasramakan dalam tangsi, habis latihan militer pulang ke rumah masing-masing. Pada umumnya latihan selesai sebelum jam 1 siang. Mereka antara lain bertebaran di kampung Duko dan Sedangdeng. Di kampung saya, Duko Pamekasan, didapati tidak sedikit prajurit dan perwira. Duko berdekatan dengan Sedangdeng, tempat kediaman sang mayor sebagai opsir Madura tertinggi, yang berpangkat mayor, kapten, letnan, sersan, kopral, dan prajurit praktis famili. Ketika pada suatu waktu berkelahi dengan beberapa sinyo pemuda-pemuda Belanda di alun-alun lapangan dan dikabarkan saya dikeroyok, tidak sedikit dari barisan Madura yang terdiam di Duko dan Sedangdeng membanjiri alun-alun pusat kediaman orang Belanda, lengkap dengan senjata seada-adanya. Sejak itu, sinyo-sinyo tidak berani kurang ajar. Demikian juga lain-lain pemuda bukan pribumi, seperti turunan Arab dan Cina. Dari ayah dan ibu saya turunan santri, tani, dan prajurit. Khusus mengenai darah prajurit terpaku dalam ingatan cerita ayah, mengapa beliau tidak masuk barisan Madura. Cerita ayah ringkasnya, ayahku jadi eyangmu dalam barisan Madura berpangkat kapten, terkenal dengan nama Kapten Sora. Pernah ikut perang Aceh dan kembali dengan selamat. Karena eyangmu berdarah santri dan ternyata rakyat Aceh yang diperangi Belanda juga berdarah santri. Karena eyangmu berdarah santri dan ternyata rakyat Aceh yang diperangi Belanda juga berdarah santri, maka sebelum wafat meninggalkan wasiat berbunyi, keturunanku hendaknya jangan masuk barisan Madura yang diperalat Belanda. Biarlah aku orang terakhir dari keluarga kita. Berdasarkan itu, aku sebagai putra sulung tidak masuk barisan Madura, tetapi masuk pamong praja. Darah santri memberikan ketenangan dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pada diri sendiri. Sedang darah tani menimbulkan kepedihan, dan karena rata-rata petani di Madura miskin dan melarat, sedang tanahnya tidak subur.
yang membanggakan adanya pegaraman rakyat, sawah untuk Jawa, pegaraman untuk Madura. Ketika itu pemerintah membeli garam dari rakyat untuk pabrik garamnya di Kaliangat, Sumeneb, dan Krampon, Sampang yang merupakan monopoli. Di Pamekasan, perdagangan, ekonomi dan keuangan dikuasai Cina dan Arab yang berpusat di Pecinan dan Kampung Arab. Pribumi berusaha secara kecil-kecilan. Tentang Belanda, saya tidak punya perasaan sesuatu apa. Jumlahnya terlalu kecil dan mereka pada umumnya takut dan berhati-hati terhadap orang Madura. Selama di HIS, cita-cita Indonesia merdeka masih asing bagi saya. Guru-guru Belanda di HIS Pamekasan pada umumnya baik-baik. Yang brengsek malahan sebagian guru Indonesia yang sok ke Belanda-Belandaan, teristimewa yang berasal dari luar Madura, mau lebih Belanda dari Belanda sendiri. Demikianlah lingkungan saya pada tahun 1910 hingga 1917 selama berada di Pamekasan sebagai murid HIS. Itu teman-teman bab pertama tentang pengenalan lingkungan masa kecil M. Tabrani di Pamekasan.